Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Erianto. Saya mahasiswa program studi Agribisnis Hortikultura semester 6 Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kembali mengenai materi yang disampaikan pada webinar yang diadakan oleh Puslatan Kementan mengenai bagaimana cara mengelola kesuburan tanah. Mengapa kita perlu untuk mengelola kesuburan tanah? Karena tanah adalah tempat untuk kita bertani ya. Ketika tanah tersebut subur dan sehat, maka tanaman yang dihasilkan juga akan memiliki hasil yang bagus. Selain itu, kita juga dapat mendapatkan keuntungan keberlanjutan dari tanah tersebut secara lama, jangka waktu yang panjang. Nah, bagaimana sih cara kita untuk mengelola kesuburan tanah? Salah satunya adalah dengan menambahkan bahan-bahan organik seperti kompos yang berasal dari dedaunan ataupun kotoran hewan. Kompos seperti apakah yang bagus untuk bahan dalam pengelola kesuburan tanah? Kompos yang bagus adalah yang memiliki CN rasio tidak lebih dari 25%. Apa sih CN rasio? CN rasio adalah perbandingan daripada karbon dan nitrogen yang ada dalam suatu bahan organik. CN rasio ini menunjukkan aktivitas biologi yang terdapat pada bahan organik tersebut. Jika kadarnya di atas 25%, maka dipastikan bahan organik tersebut belum matang. Dan jika bahan organik yang belum matang kita campurkan ke dalam tanah dan kita melakukan penanaman, maka efeknya adalah tanaman tersebut akan tidak sehat. Karena pada bahan organik yang belum matang itu terjadinya kontraksi antara mikroba-mikroba di dalam tanah dan mikroba daripada bahan organik tersebut, sehingga jika kita letakkan dalam tanah, kita campurkan bahan organik yang belum matang, maka efeknya akan menyebabkan tanaman menjadi kuning atau gosong. Itu adalah salah satu efek daripada penggunaan bahan organik yang belum matang. Lalu bagaimanakah cara kita untuk membuat kompos yang memiliki CN rasio di bawah 25%? Salah satunya adalah dengan proses dekomposisi yang sempurna atau pengomposan yang sempurna. Bagaimana caranya? Saya akan menceritakan kembali ya tentang tips dan triknya. Dalam melakukan pengomposan yang sempurna, pertama bahan-bahan yang dibutuhkan adalah bahan organik tersebut ya, bisa menggunakan jerami dan rerumputan serta kotoran hewan, boleh kambing, domba, sapi dan sebagainya. Bahan selanjutnya yang dibutuhkan adalah mikroorganisme lokal sebagai bahan dekomposisi, atau kita juga dapat menggunakan dekomposer yang sudah tersedia di pasaran dengan merek dagang tertentu untuk mempercepat proses dekomposisi daripada bahan organik yang kita komposkan. Bahan selanjutnya adalah air. Nah, kemudian alat-alat yang dibutuhkan adalah tempat pengomposan tersebut ya. Tempat pengomposan ini harus seluas 1 meter kubik. Kenapa harus 1 meter kubik? Karena jika kurang dari 1 meter kubik, maka tidak dapat melepaskan panas yang sesuai untuk membantu proses pengomposan. Ketika panasnya tidak sesuai, maka kompos tersebut akan tidak matang, yang artinya memiliki CN rasio di atas 25%. Metodenya yang pertama adalah kita cincang dulu bahan organik utama tadi, yaitu jerami padi ya. Kita cincang sampai halus, tujuannya untuk mempercepat proses dekomposisi. Kemudian pertama pada lapisan terbawah kita sebar atau kita taruh jerami padi tersebut. Kemudian lapisan kedua kita berikan atau letakkan rerumputan. Lapisan ketiga kita berikan kotoran hewan, pupuk kandang tadi. Dan lapisan keempat adalah mikroorganisme lokal serta dekomposer. Kemudian setelah semua bahan tersebut kita tumpuk sesuai lapisan tersebut, maka kita siram air untuk menjaga kelembapan sekitar 40-60% untuk membantu proses dekomposisi berjalan dengan sempurna. Ketebalan daripada setiap lapisan tersebut sekitar 20 cm ya. Kita susun sampai memenuhi volume 1 meter kubik tersebut. Setelah semua bahan tersusun dan tertata, maka kita melakukan penutupan dengan menggunakan plastik yang tahan air dan panas, serta
kita bisa menggunakan juga terpal ya, yang tahan terhadap panas dan tidak tembus matahari serta tidak tertembus oleh air. Kita tutup rapat bahan organik tadi yang ingin kita komposkan, kemudian kita diamkan selama 21 hari. Tidak lupa setiap seminggu sekali kita cek apakah nilai kelembaban tersebut turun atau tidak. Jika turun, kita dapat menjaganya agar kembali kepada rentang 40-60%. Boleh diaduk, boleh tidak ya. Yang penting kelembabannya ini berjalan dengan sempurna. Karena jika nilai kelembabannya tidak bertahan pada 40-60%, maka proses pengomposannya akan lebih lambat dan kurang sempurna. Setelah kompos tadi jadi, dengan ditandai berwarna hitam kecoklat-coklatan, maka kompos tersebut sudah siap untuk kita berikan kepada tanah untuk menjaga tingkat kesuburan tanah agar tetap berkelanjutan. Sekian video summary atau ringkasan daripada materi yang disampaikan pada webinar Puslatan Kementan tentang bagaimana cara mengelola tingkat kesuburan tanah. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi sobat tani sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.